Ya, selamat datang di kelas Cultural Exegesis atau Teologi Keseharian. Ya, kita akan membahas teologi keseharian dalam 5 sesi kita ke depan. Ada 5 bagian dalam sesi kita ini. Nanti pada bagian terakhir, saya lagi pikir-pikir untuk apakah saya full pada bagian terakhir, ataukah saya sudah mulai pada minggu depan secara mencicil, sehingga kemudian 5 bagian kelima itu akan saya distribusikan dalam setiap sampai pertemuan terakhir baru saya masuk bagian 5, ataukah bagian 5 itu saya integrate dalam bagian 2, 3, dan 4, ya, yaitu bagian aplikasi, bagian kita melakukan praktik membaca kebudayaan kita, ya. Jadi praktik dari cultural exegesis itu sangat penting. Seperti juga kalau kita belajar membaca Alkitab, kita belajar membaca Alkitab itu kan biasanya ya, kita belajar teknik, lalu kita juga merenungkan model-model atau teknik-teknik yang ada, lalu kemudian kita memberikan pendapat kita, pertimbangan kita menilai satu persatu, plus minusnya di mana, ya, keterbatasannya, kekuatannya, dan seterusnya. Tetapi ada satu bagian yang tidak boleh tidak ada, yaitu bagian latihan, bagian praktik. Ya, jadi kenapa? Karena teori itu pun berangkat dari praktik. Teori itu berangkat dari kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam praktik, ketidaksepakatan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita rundingan gitu. Kita berhenti sebentar dalam praktik kita, lalu kita rundingan bagaimana cara yang lebih baik dalam menjalankan praktik. Jadi praktik itu selalu bukan nomor 2, tapi nomor 1 sebenarnya. Ya kan? Jadi teori itu adalah teori atas praktik. Teori itu refleksi atas yang kita sudah sedang kerjakan. Jadi di dalam cultural exegesis ini saya kira juga amat penting untuk kita itu punya praktik. Tapi memang sih ya, saya juga punya dilema yang lain, yaitu dilema begini. Cultural exegesis ini sesuatu yang kita sudah sedang kerjakan juga. Jadi kenapa saudara mengambil kelas ini kan bukan sekedar saudara boleh menunjukkan saudara mengerjakannya bagaimana, tapi saudara kepingin dapat sesuatu yang baru, ya kan? Jadi kalau cuma sekedar menjadi satu medium, kita yuk sama-sama menunjukkan satu sama lain bagaimana kita melakukannya, itu menjadi sesuatu yang mungkin akan juga tidak terlalu berguna buat saudara, ya. Karena saudara di sini justru hadir untuk mendapatkan sesuatu keterampilan yang baru, ya. Jadi mungkin bagian teorinya itu akan saya prioritaskan, karena bagian praktiknya nanti bisa dilatih sendiri di rumah. Tapi tidak boleh tidak ada, ya. Jadi itu dilema saya. Poin yang kedua saya mau utarakan sehubungan dengan hal ini adalah, dengan demikian saya mengharapkan saudara itu mulai dari pertemuan, mungkin mulai dari pulang pertemuan ini, lalu saya harapkan sudah bisa kita lihat sama-sama setidaknya pada pertemuan kedua, saudara boleh posting, nggak tahu lewat media apa ya, kayaknya ada WA group ya Bu ya, mungkin lewat media WA group gitu, saudara boleh posting atau simpen dan formulasikan contoh-contoh kasus yang saudara ingin untuk olah ya melalui perangkat ini. Jadi misalnya kan ini ceritanya membaca kebudayaan. Jadi fenomena kebudayaan apa yang saudara ingin untuk baca? Yang selama ini saudara sudah baca, saudara mentok waktu baca, saudara tidak ngerti, bimbang, dan seterusnya. Lalu yuk kita baca sama-sama. Ya, jadi saudara menyumbangkan 1 atau 2 pokok diskusi, 1 atau 2 kasus, ya, studi kasus untuk saudara kaji, ya, kita kaji sama-sama melalui perangkat yang kita pelajari ini. Jadi itu PR-nya ya. Jadi PR-nya adalah saudara coba untuk mengamati, observasi, ingat-ingat, saudara kemudian tuliskan, formulasikan dalam bentuk kalimat, ya, fenomena kebudayaan yang saudara ingin untuk kita kaji sama-sama. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fenomena kebudayaan nanti kita akan juga lebih jelas ya melihatnya. Oke, kita langsung masuk aja dulu ke bagian teorinya. Ada 5 bagian seperti tadi saya katakan ya. Bagian 1 ini kita masuk pada hari ini. Tentu pertama adalah pendahuluan, dan saya memulai dengan ini. Kesadaran bahwa murid-murid Yesus itu bukan pertama-tama diundang untuk memahami, menyetujui, lalu kemudian pandai untuk membela, apologetik, ya, atau memasarkan,
mempersuasi orang lain untuk percaya ide-ide tertentu atau sistem ajaran tertentu. Saudara, kalau ditanya orang ya, kekristenan itu paling utama itu terdiri dari apa? Orang Kristen itu siapa? Apa yang bikin orang Kristen itu orang Kristen? Kita mungkin tergoda untuk mikirnya adalah orang Kristen itu orang Kristen karena mereka adalah sejenis orang yang percaya, setuju, giat untuk menularkan, memasarkan, mempersuasi orang akan ide-ide tertentu atau sistem ajaran tertentu. Benar nggak? Yang bedain kita sama orang agama lain misalnya. Yang membedakan Kristen sama Islam itu apa? Yang bedain Kristen sama Buddha itu apa? Yang bedain Kristen sama ateis itu apa? Bedain Kristen sama Hindu apa? Seringkali dalam benak kita itu yang paling utama adalah ajarannya. Sistem ajarannya. Idenya. Betul ya? Idenya. Maka kita kemudian ngomong, orang Kristen pahami Tuhan sebagai misalnya itu Tritunggal. Kalau orang Muslim tidak. Kalau orang Yudaisme tidak. Orang Buddha juga tidak. Misalnya gitu. Jadi orang Kristen itu Kristen karena percaya ajaran mengenai Allah yang Tritunggal. Dan seterusnya. Oke, good. Orang Kristen juga percaya mengenai Kristus. Yang mana Kristus itu dipahami sebagai Tuhan, Kristus itu bukan sebagai manusia saja, Kristus sebagai Tuhan, bukan sebagai malaikat misalnya. Kristus itu sebagai Tuhan dan manusia, bukan cuma Tuhan saja yang tidak ada manusianya. Misalnya gitu ya, ajaran. Ini tentu benar. Tidak salah, pasti tidak salah. Orang Kristen adalah orang Kristen karena ajarannya. Dan ajaran Kristen tentu dalam banyak hal berbeda dari ajaran agama lain. Ini juga tidak salah. Ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita tanya, apakah pertama-tama orang Kristen itu orang Kristen karena dia adalah sekelompok orang yang percaya sistem ajaran tertentu? Dengan kata lain, apakah orang Kristen itu pertama-tama dinilai, dipanggil, dibedakan berdasarkan apa yang dia percaya dengan otak dia? Apakah itu yang paling utama? Seringkali dari sikap-sikap kita menunjukkan bahwa ya ini yang paling utama, ini yang paling pertama. Tetapi, apa buktinya? Buktinya misalnya ya, kalau ada orang percaya ajaran tertentu yang berbeda dari kekristenan, tetapi mengaku Kristen, kalau orang menyebarluaskan ajaran tertentu yang beda sama kekristenan, yang kita anggap kekristenan ya, dan dia menyebarluaskannya, atau mengajarkannya, maka kita akan mengatakan, ini berbahaya sekali. Ini amat berbahaya. Betul ya? Jadi kita melihat bahwa kekristenan itu yang paling utama itu ajarannya. Kalau sampai ajarannya menyimpang, apalagi yang menyimpang itu disebarluaskan, yang menyimpang itu kemudian diwakilkan dengan istilah Kristen, baik dipercaya secara pribadi maupun dipercaya secara kelompok, itu kita langsung kebakaran jenggot. Tapi bagaimana dengan ini? Orang Kristen kalau mempraktekkan sesuatu yang tidak Kristen, kita kebakaran jenggot. Kita merasa itu sesuatu yang berbahaya. Seringkali kita akan bilang, iya dong. Orang Kristen misalnya, dia itu ngakunya Kristen tapi suka misalnya ya, suka menyusahkan hidup orang lain. Dia ngakunya Kristen suka berbohong. Dia ngakunya Kristen tapi cintanya sama duit lebih besar dari cintanya sama sesama misalnya. Cintanya sama muka sendiri, reputasi sendiri, lebih besar daripada cintanya pada kebenaran misalnya. Nah, kita akan katakan ada yang salah dengan ini, keliru nih. Tapi saya tanya sekarang, kamu akan merasa lebih keliru yang mana? Orang Kristen mempraktekkan sesuatu yang tidak Kristen atau orang Kristen percaya ajaran yang tidak Kristen? Kamu akan bilang, tentu saja percaya ajaran tidak Kristen itu yang lebih parah, ya kan? Itu lebih parah. Ujian yang kedua, kalau kamu mengalami prihatin deh ya, soalnya kok dia itu mengalami krisis iman. Saya prihatin banget deh sama nasib jiwa dia. Nah itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara dia sekarang percaya atau percaya hal yang sepertinya nggak lazim untuk dipercaya orang Kristen, atau ini, dia kurang percaya hal yang pada umumnya dipercaya orang Kristen, ya, ataukah ini,
sekarang dia itu cara hidupnya itu bikin kita tuh bertanya-tanya, karena cara hidup seperti itu tidak lazim kalau orang Kristen cara hidup seperti itu. Nah, kira-kira yang mana? Yang buat kita tuh lebih urgent gitu, buat kita lebih concern. Lagi-lagi sepertinya yang pertama ya, seperti yang pertama. Kalau yang kedua yang kita akan katakan, oh ya, itu jelek sih, itu buruk sih, tapi kita nggak akan bilang sampai, tolong doakan ya dia mengalami krisis, imannya mengalami krisis gitu, ya kan? Jadi kalau orang itu sekarang mulai lebih sering berbohong, orang itu sekarang mulai lebih sering memprioritaskan mukanya, prestisnya, egonya, ketimbang kebenaran, ketimbang belas kasihan, cinta kasih, persahabatan, atau whatever, lalu kita akan bilang, ya itu buruk sih, tapi tidak seburuk kalau dia misalnya membaca buku-buku yang kita anggap, atau beberapa orang anggap, sebagai menyimpang dari ajaran yang sehat. Itu kan? Saya tidak bilang yang pertama tidak penting ya. Saya hanya bilang kita kadang-kadang itu menganaktirikan sesuatu yang, nah ini, sesuatu yang barangkali justru sebetulnya adalah pertama-tama. Coba kita pahami apa yang mendahului kepercayaan. Sebelum orang Kristen itu percaya sesuatu, dia itu ngapain dulu sebenarnya? Sebelum kita itu bahkan pernah mendengar konsep atau istilah tertentu di dalam dogmatika, kita itu udah ngapain dulu? Dan Yesus udah ngajakin apa dulu sebelum dia ngajakin murid-muridnya untuk duduk dan mendengarkan dan mencatat dan berdiskusi dan mengklarifikasi suatu sistem kepercayaan. Dengan kata lain, apa sih ajakan Yesus yang pertama-tama untuk murid-muridnya? Saya kira bukankah ini ya, murid-murid Yesus itu pertama-tama dipanggil untuk meninggalkan jalan hidup yang selama ini dijalaninya dan mulai berjalan di dalam jalan Yesus bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus tuh ngajakin jalan, bukan ngajakin percaya pertama-tama. Pertama-tama loh ya, saya nggak bilang Yesus tidak ngajakin percaya, Yesus tentu ngajakin percaya sesuatu juga. Tapi itu menyusul, dan kadang-kadang dalam kasus yang paling penting bahkan, itu adalah sesuatu yang Yesus ingin murid-muridnya menyadari sendiri. Tentu tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Misalnya, ketika dia bertanya kepada murid-murid yang menurut kamu, aku ini siapa? Bukankah itu salah satu poin doktrinal yang paling penting ya, kristologi. Yesus itu siapa, benar kan? Tapi Yesus bukan kayak ngajarin dari depan. Aku ini Tuhan loh, jangan sampai kamu itu salah mengerti. Aku ini 100% Tuhan, 100% manusia, tidak bercampur, tidak berpisah, tidak berubah. Misalnya begitu. Nah, bukan berarti bahwa itu salah, tidak penting, bukan. Tapi justru Yesus bukan mengajarkannya secara eksplisit, menyuruh mereka memegang itu, mengulang-ulangnya tiap minggu. Tapi Yesus pertama-tama ngajakin mereka jalan, ngajakin mereka melakukan sesuatu, ngajakin mereka berhenti melakukan sesuatu, berhenti meninggalkan tujuan-tujuan hidup tertentu. Intinya, metafora dasar yang dipakai itu bukan seperti mengisi tong atau tangki dengan banyak-banyak ajaran atau pengetahuan. Bukan. Tetapi metafora yang dipakai adalah ngajakin mereka untuk jalan menjalani suatu perjalanan tertentu. Ya, ini jelas kalau misalnya kita lihat dalam kenang-kenangan Paulus yang dicatat dalam suatu dialog oleh Lukas dalam Kisah Rasul 22 mengenai sebutan yang dikenakan kepada murid-murid Yesus yang pertama. Mereka bukan disebut sebagai orang-orang yang percaya ajaran Kristen, tapi orang-orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan. Saulus mengatakan, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Bukan, aku telah menganiaya orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan misalnya, atau Yesus adalah Mesias. Tapi para pengikut jalan Tuhan. Orang Kristen disebut sebagai para pengikut jalan itu. People of the way. Ya. Bukan people whose belief is about this or that. Ya. Tapi people of such and such ways. Ya, ways. Itu yang
menjadi sebutan mengenai mereka. Orang itu bisa percaya ajaran tertentu tanpa melakukan apa-apa soalnya. Bisa nggak? Sangat bisa ya. Misalnya, saya percaya kalau saya mengganti sendiri baterai dari handphone saya ini, yang hanya bisa bertahan setengah hari, saya akan menghemat uang cukup banyak daripada membawanya ke service center. Saya akan lebih hemat lagi dibandingkan dengan beli baru misalnya, dan seterusnya. Saya percaya itu, saya tahu itu, saya punya buktinya. Tapi bisa nggak kemudian saya sekedar percaya? Tapi saya tidak melakukannya. Saya just membiarkan handphone ini baterainya setengah hari. Karena buat saya itu cukup kok. Nanti saya di tempat tujuan, sampai sekolah, sampai kampus, saya cas lagi. Nggak ada masalah. Ya. Tapi saya tahu, saya percaya bahwa kalau saya ganti, saya bisa menggantinya hanya dengan uang 100.000. Karena saya beli baterainya sendiri dari Tokopedia, saya ganti sudah bukan berapa bisa. Cuma saya nggak melakukan apa mengenai itu, karena males saja, karena nggak mau resiko, karena apapun, saya nggak merasa itu worth it. Bisa kan? Ya. Jadi orang bisa percaya ajaran tertentu, kebenaran tertentu, tanpa melakukan apa-apa soal itu. Tapi orang itu nggak bisa dikatakan sebagai pengikut sebuah jalan tanpa kenyataan bahwa dia sudah sedang berjalan dan bertindak secara tertentu. Ya kan? Samurai itu nggak bisa disebut sebagai pengikut jalan Bushido kalau dia nggak menjalani jalan Bushido. Ya enggak? Kalau dia itu tidak mengikuti jalan daripada seorang samurai. Nggak bisa dia disebut sebagai seorang samurai. Demikian menjadi Kristen sebagai orang-orang yang disebut sebagai pengikut jalan tertentu, menjadi Kristen itu bukan pertama-tama percaya seperangkat proposisi. Tapi menjadi Kristen itu adalah percaya kepada pribadi tertentu. Dan sebagai implikasinya menjalani jalan hidup tertentu. Di dalam kekristenan yang menjadikan orang sebagai Kristen itu bukan pertama-tama apa yang dia percaya, tapi siapa ini. Oke, masih a bit mengenai apa ya, mengenai sumbernya, apa yang dia percaya. Tapi yang paling utama itu sebenarnya juga siapa. Ya, ini kan beda sekali ya. Kalau apa itu impersonal, siapa itu sudah ya siapa. Ya, sudah orangnya. Siapa yang ia percaya, pribadi, siapa yang dia percaya. Jadi ini bukan mengenai believe what, but tetapi mengenai trusting who. Ya, trusting who. Believe what sama trusting who. Itu kan berbeda sekali ya. Ya. Iman itu bukan paling utama mengenai believe what. Tentu mengandung ya believe what ya. Misalnya contoh ya. Kalau saya percaya, cukup percaya kepada perempuan yang sekarang jadi istri saya. Lalu kemudian saya menikahi dia. Saya bawa ke catatan sipil, saya bawa ke gereja, saya nikahi di depan orang banyak, saya berjanji sama dia dalam janji pernikahan. Tentu bukan cuma sekedar ada elemen saya trusting dia, tapi ada elemen saya believe such and such ya, mengenai istri saya itu. Misalnya, saya percaya bahwa dia itu tidak terikat pernikahan dengan orang lain. Itu kan apa ya? Betul nggak? Saya percaya bahwa dia itu perempuan misalnya gitu ya, karena saya tidak mau menikah sama laki-laki kan. Saya percaya dia itu perempuan. Itu kan informasi juga. Saya percaya dia itu misalnya apa ya? Seperti apa yang dia katakan. Misalnya bukan orang yang bisa malam-malam tiba-tiba mengambil belati lalu menusuk orang di sebelahnya misalnya. Gitu ya. Itu kan apa? Tetapi tentu saja yang terutama ketika saya katakan saya percaya kepada perempuan yang terus sekarang jadi istri saya adalah saya itu percaya siapa dia. Dan tindakan orang itu mengikat janji dalam hal ini menikah tentu didasarkan lebih kepada pengenalan mengenai siapa, ya. Dan kekristenan itu pertama-tama adalah mengenai siapa itu, walaupun tentu tidak exclude mengenai apa, ya. Jadi kebenaran-kebenaran iman Kristen itu ada dua macam. Kebenaran-kebenaran yang bisa langsung dikaitkan sama siapanya, dan kebenaran-kebenaran yang mungkin lebih periferal, yang lebih impersonal dalam tanda kutip, ya. Nah, tapi kita masih tahu fokus kita, yaitu apa? Iman Kristen itu bukan pertama-tama percaya suatu sistem tertentu, tetapi percaya kepada pribadi tertentu. Lalu kekristenan itu juga mengenai bagaimana jalannya kita, ya, bagaimana kita berjalan.
kemana kita berjalan, dan menjadi orang macam apa kita ini ketika kita menjalani perjalanan itu. Sebuah perjalanan itu mengubah orang. Betul ya, sebuah perjalanan. Journey itu merubah orangnya. Kalau kamu itu menjalani journey, khususnya journey pada zaman dulu ya. Kalau journey zaman sekarang kayaknya agak-agak mengubah ya. Zaman dulu itu kalau kamu journey, makanya salah satu daripada praktik keagamaan adalah menjalani ziarah, ya kan? Orang-orang Israel itu pergi berziarah ke Yerusalem itu, mereka berjalan kaki, mereka menempuh perjalanan lebih daripada 1 hari ya. Mereka berjalan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Orang Muslim misalnya berziarah ke Mekah itu ya, berjalannya lama sekali ya. Kalau dari Afrika bisa 1 tahun kadang-kadang ya. Ya, nah itu journey itu mengubah orangnya, ya mengubah orangnya. Dia sudah bukan orang yang sama lagi. Sudah dia pergi ke sana, pulang lagi ke kampungnya sudah bukan orang yang sama. Nah kalau zaman sekarang memang mungkin nggak begitu berdampak karena journey kita itu kayak naik Grab ke bandara, dari bandara duduk di pesawat, paling banter juga 30 jam, nyampe di tempat naik Grab lagi atau naik taksi atau naik bis. Ya nggak terlalu mengubah sih ya, ya paling berubahnya capek aja gitu. Tapi kamu orang yang sama lah. Tapi kalau zaman dulu itu benar-benar journey itu mengubah, ya mengubah. Mungkin kalau zaman sekarang kita ngomongnya itu journey itu kayak ini ya, journey masuk sekolah tertentu, journey ikut karir tertentu, journey mengikuti apa itu, gereja tertentu atau pelayanan tertentu. Itu kan juga suatu perjalanan, walaupun kita biasanya bukan pakai istilah itu ya, tapi kan kayak perjalanan juga ya. Perjalanan apa? Pernikahan saya, perjalanan saya membesarkan anak, perjalanan saya pelayanan di gereja A atau B, perjalanan saya studi misalnya ya di apalah, sekolah, SMA, SMP, S1 sampai S3 dan seterusnya. Itu kan satu perjalanan. Perjalanan itu membentuk diri, ya, being. Jadi kekristenan itu bukan cuman urusan believing ya, bukan cuman urusan believing what apalagi, tapi itu urusan pertama-tama trusting who. Lalu kemudian disusul dengan becoming who, ya, becoming who. Jadi menjadi siapa kamu? Lewat perjalanan yang mana? Ya, perjalanan bersama siapa? Oke, jadi jika orang-orang Kristen adalah pengikut jalan Tuhan, lantas mengapa dia sebaiknya belajar teologi, khususnya teologi keseharian? Jadi intinya, saya ini punya pendahuluan ini apa hubungannya sih sama tema kita? Nah, pengetahuan itu ada 2 sumber, kata Calvin. Kita tentu sudah sangat sering ya mendengar hal ini. Ada 2 sumber, ada 2 fountainhead, ya, 2 mata air itu dari pengetahuan segala sesuatu yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah pengetahuan akan Allah, mengenal Allah. Dan kedua itu pengetahuan akan manusia, mengenal diri, ya, gnosis, auton. Orang dapat mengenal Allah melalui 2 jalan. Ya, ini yang tadi ini adalah ini selalu 2 sisi ya. Makin kita mengenal Allah, makin kita mengenal diri. Makin kita mengenal diri, makin kita mengenal Allah. Dan kalau kita bicara mengenai mengenal Allah dulu, orang dapat mengenal Allah itu lewat 2 jalan, ya, kata penulis dari Pengakuan Iman Belgia, Guido de Brès, yaitu alam ciptaan. Yang pertama, sebagai karya ilahi, melaluinya kita itu bisa mengenal Allah, ya, alam ciptaan. Dan ini sesuatu apa ya? Sesuatu jalan yang sering disebut sebagai wahyu umum, karena alam ciptaan sebagai karya Allah itu menampakkan diri kepada semua orang. Kita tahu itu dari misalnya Roma pasal yang pertama, ya, kita tahu itu dari Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 104 misalnya ya. Jadi alam ciptaan itu dibentangkan kepada semua orang, bahkan kepada yang bukan manusia ya, kepada segala makhluk. Sebagai apa? Sebagai karya cipta Allah, karya ciptaan Allah. Dan sebagai karya cipta Allah, dia menyatakan penciptanya. Kayak apa ya? Kayak begini mungkin, kamu kenal sama C.S. Lewis enggak? Kalau kamu ketemu C.S. Lewis, kira-kira kamu kalau pernah baca buku-bukunya Lewis, kamu kira-kira itu sudah ada kayak sikap tertentu nggak mengenai Lewis, sama Lewis gitu? Ada ya? Kamu kira-kira mungkin bisa suka atau nggak suka, kamu bisa kenal sama dia, kamu bisa bersekutu, ada starting point-nya. Kenapa? Karena kamu pernah baca buku-bukunya. Demikian kamu mungkin suka dengan lagu-lagu tertentu gitu ya. Kamu mungkin suka sama, nggak tahu lah, lagu-lagu karangan dari
nggak tahu, Bob Dylan misalnya, atau Sting misalnya, Gordon Sumner, atau mungkin kamu suka lagu-lagunya siapa, Bach barangkali, whatever. Ketika kamu ketemu sama komposernya, kamu ketemu sama pengarang puisinya, kamu bisa merasa ada kedekatan. Kenapa? Karena lewat karyanya orang mengenal si seniman, orang yang berkarya. Demikian kalau kita lihat alam semesta ini karya ilahi, karya Tuhan, tentu itu menjadi suatu jalan juga untuk kita mengenal si seniman, ya, yaitu Tuhan. Walaupun tentu kalau kamu tidak menganggapnya sebagai satu karya, tapi sebagai satu kebetulan saja, tentu saja itu sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Dan yang kedua adalah lewat penyingkapan diri Allah yang lebih khusus, yaitu melalui Yesus Kristus, ya, yaitu penyingkapan diri Allah kepada umatnya. Nah, ini tentu saja nggak bisa dibelah dua secara terlalu clean cut, ya. Tentu saja saya kira orang yang menulis pengakuan iman Belgia juga tidak memaksudkannya sebagai dua jalan yang mutually exclusive gitu ya. Wahyu umum itu wahyu umum, wahyu khusus itu bukan wahyu umum sama sekali, tentu enggak, ya. Tentu ini kayak ada overlap-nya. Kenapa? Karena yang disebut wahyu umum itu seumum-umumnya, dia itu ada elemen khususnya juga, yaitu apa? Bagi orang yang tidak percaya, ya, dunia ini tak pernah bisa membuat dia itu mengakui adanya Tuhan. Hanya bisa membuat Tuhan itu punya bukti untuk menyatakan bahwa dia tidak punya dalih. Kan itu ya, Paulus dalam Roma pasal 1 ya. Tapi untuk sampai membuat dia mau tak mau itu mengenal Allah yang menciptakan itu, mungkin ya tidak bisa ya. Karena dia selalu bisa menyangkali, dia selalu bisa menolak untuk percaya. Jadi wahyu umum itu ya umum sih memang, tapi ya adalah elemen khususnya, yaitu elemen urusan iman, ya urusan kepercayaan. Tapi demikian juga dengan wahyu khusus ya. Wahyu khusus itu sekhusus-khususnya, dia itu juga ada aspek umumnya juga. Misalnya apa? Yesus kan dinyatakan kepada semua orang. Pontius Pilatus yang pada akhirnya tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, kan juga lihat Yesus. Demikian kebangkitan Yesus kan dinyatakan juga kepada semua orang. Walaupun Yesus tidak menampakkan diri pada semua orang, ya Yesus yang bangkit ya. Tapi kan semua orang tahu, setidaknya ada rumor itu, mereka bisa periksa kuburannya, mereka bisa berespon dengan tidak percaya, kan itu dinyatakan pada semua orang. Ya, demikian Pannenberg. Jadi, ya, yang disebut wahyu khusus ini ya ada aspek umumnya, yang disebut wahyu umum ya ada aspek khususnya, jadi ya nggak bisa se-clean cut itu. Tapi oke, kita tahu ada dua jalan. Ya. Dan jalan yang pertama itu mengenal Allah melalui alam atau melalui dunia, melalui kebudayaan. Ini nanti hal-hal yang berbeda ini ya. Yang satu itu lebih ke dunia manusia, yang lain itu lebih ke dunia natural. Kalau kita mau belah dua begitu ya, ala Dilthey, misalnya Wilhelm Dilthey, alam sama kebudayaan. Tapi kita tahu lah, tanpa terlalu masuk ke teorinya, ya, mengenal Allah melalui alam atau kebudayaan ini membutuhkan yang disebut oleh Van Hooser sebagai cultural exegesis, ya. Sementara yang kedua, mengenal Allah lewat Alkitab itu wahyu khusus begitu ya, itu membutuhkan yang disebut sebagai biblical exegesis. Nah, ini exegesis ini apa, yang nggak usah terlalu khawatir ya, yang namanya exegesis dari kata ex itu kan keluar ya, dan jadinya itu adalah semacam begini, menggali keluar makna dari sebuah teks ya. Jadi sebagai lawan daripada eisegesis ya, eisegesis itu berarti memasukkan suatu makna ke dalam sebuah teks. Jadi kayak semacam kamu itu sudah punya anggapan ya, teks ini pasti ngomong apa, lalu kemudian kamu cocok-cocokkan, kamu coba tunjukkan secara tidak adil bahwa teks itu bunyinya seperti yang kamu mau gitu ya. Nah, itu namanya eisegesis. Jadi exegesis itu kira-kira kayak membaca, tapi secara fair. Ya, bukan membaca dalam arti memaksakan makna kayak gitu. Dan ini bisa kita kenakan kepada dua objek ya. Yang pertama kepada dunia ini, kepada kebudayaan khususnya. Nah, itu akan menjadi namanya cultural exegesis. Atau kedua, kepada Alkitab itu sendiri sebagai wahyu khusus ya, yaitu itu namanya biblical exegesis. Kita sangat akrab dengan yang terakhir ya, kita sangat akrab dengan biblical exegesis, kita akrab dengan hermeneutik dan segala macam ya, metode membaca Alkitab. Itu penting untuk mengenal Allah. Tapi Van Hooser dalam buku Everyday Theology yang saya pakai pada pembahasan kita kali ini ya, itu mengatakan bahwa yang pertama itu tidak kalah penting ya, cultural exegesis tidak kalah penting untuk kita boleh mengenal Tuhan juga.
dan boleh melayani Tuhan. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mundur dulu sedikit kepada teologi. Teologi itu apa? Ya, dan teologi itu fungsinya apa? Teologi itu berfungsi untuk mengarahkan umat Tuhan kepada, nah ini yang tadi saya katakan, kepada suatu jalan hidup yang ditandai dengan perkataan dan perbuatan kita ya, yang embody, yang menubuhkan kasih Allah. Mengarahkan umat Tuhan kepada satu jalan hidup yang ditandai dengan pendamaian dalam Kristus. Mengarahkan umat Tuhan kepada satu jalan hidup di mana ada persekutuan dalam Roh Allah. Ya. Jadi teologi itu adalah pelayan. Teologi sebagai suatu kepercayaan, sebagai sesuatu yang terjadi di sini, ya. Jadi teologi itu ya terutama terjadinya di sini, ya. Karena apa? Karena itu kan aktivitas kogitatif, ya, aktivitas intelektual berteologi itu. Tapi aktivitas intelektual itu bukan punya nilai, bukan punya fungsi untuk melayani dirinya sendiri, tidak. Dia punya fungsi untuk menerangi, mengklarifikasi, membuat jadi lebih subur, lebih dalam, lebih bermakna, menjadi lebih jelas, lebih terang. Apa itu? Jalan yang kita jalan. Ya. Apakah jalan hidup kita ditandai dengan perkataan perbuatan yang mentubuhkan kasih Allah, pendamaian dalam Yesus, dan persekutuan dalam Roh Allah? Kita akan jadi lebih jelas kalau kita doing theology. Mirip seperti kita akan jadi lebih jelas apa yang kita sedang kerjakan waktu kita benerin mobil. Kalau kita sekolah teknik mesin, ya, bisa nggak orang sekedar trial and error kerja di bengkel lalu bisa benerin mobil, nggak sekolah teknik STM aja nggak, bisa nggak? Mungkin saja ya, tapi tentu rusaknya banyak ya. Mungkin saja sih dia copycat yang niru-niru dan segala macam ya, mungkin saja. Tapi kalau satu hari dia punya kesempatan untuk sekolah dan dia ngerti mengenai termodinamika, dia ngerti mengenai siklus Carnot, mengenai segala sejarah itu dari mesin apalah Wankel lah ya, mesin Otto dan segala macam. Itu kira-kira ya, waktu dia bongkar-bongkar mesin lagi itu, dia jadi montir yang lebih baik nggak? Kalau dia udah sekolah teknik mesin selama 5 tahun gitu. Wah, dia akan jadi montir jauh lebih bagus. Ya kan? Kenapa? Karena sekarang teori itu membuat kepalanya lebih terang, matanya lebih terang, tangannya lebih terampil. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan. Sebelumnya bukan nggak tahu sih, tapi tahu yang lebih terbatas lah. Ya, lebih terbatas. Tapi juga, again, anak teknik mesin yang nggak pernah pegang mesin, mungkin adalah montir yang lebih buruk sih. Ya. Tapi poin saya adalah bukan ke sana. Ya. Tapi poin saya lebih ke arah refleksi teoretis itu punya nilai, dan nilainya di mana? Ya, nilainya tidak pernah lepas daripada praktiknya. Praktik itu mendahului teori, bukan teori mendahului praktik. Ya. Nah, teologi itu tentu pertama-tama adalah artikulasi dari kepercayaan, ya. Tapi teologi tidak sekedar artikulasi dari kepercayaan atau beliefs, ya. Ini beliefs yang juga tatarannya kogitatif, ya. Belief itu jadi knowledge kalau dia itu justified dan dia true, ya, justified through belief itu knowledge kata Plato. Tapi teologi bukan sekedar artikulasi atau penjabaran, ya, ya kamu tahu lah ya artikulasi dalam bentuk kata gitu, apa yang kita percaya, kita pegang. Tapi teologi itu juga adalah suatu alat untuk memetakan cara hidup tertentu, alat untuk memetakan jalan hidup tertentu, way of life tertentu. Dan yang kedua, teologi itu juga semacam kerangka tafsir untuk kita memahami dunia ini. Supaya kita tahu kita ada di mana, kita menuju kemana, ya. Jadi dengan kata lain, kamu bisa pakai metafora. Teologi itu peta dan kompas bagi perjalanan kita dalam mengikuti Yesus, ya. Dan dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, kita mesti ingat Yesus itu berjalan di mana. Yesus kan nggak berjalan di surga, Yesus kan berjalan di bumi. Dan di bumi ini, tempat kita ada, hidup dan bergerak,
itu bukan cuman benua dan lautan dan sungai dan hutan dan gunung. Benar nggak? Coba ya, sekali lagi ya. Yang disebut dunia itu bukan cuman sekedar dunia dalam arti bumi. Ya, yang disebut dunia itu bukan cuman sekedar itu bumi, planet bumi. Kalau bumi ya kita tahu ya, kompas kita, peta kita itu akan menerangkan mengenai sungai di mana, gunung di mana, ya, di mana ada jurang, di mana ada gurun, di mana ada apalah segala macam laut, ya. Tapi dunia itu juga bisa berarti sejarah. Ya, peristiwa-peristiwa, kebudayaan, peradaban. Dan kalau dunia dalam pengertian ini, maka kompas dan kita punya peta itu memetakan apa? Kalau bumi ya sungai, gunung, jurang, gurun, laut ya dan segala macam. Kalau kebudayaan ya peristiwa-peristiwa kebudayaan ya. Kita bisa memahami artifak kebudayaan, misalnya kesenian, adat istiadat, ya kita bisa memetakan itu tulisan-tulisan, kita bisa memetakan kota dan desa, ya perangkat-perangkat sosial, struktur kemasyarakatan misalnya. Kita bisa memetakan misalnya apa? Peristiwa penting, misalnya peperangan, misalnya pernikahan, perceraian, berdirinya suatu sekolah, tutupnya satu sekolah, genosida, perpindahan massal, dan seterusnya, ya, imigrasi, emigrasi, dan seterusnya, kolonialisasi, ya, perang, damai, dan seterusnya. Itu kita bisa petakan lewat teologi, ya, lewat teologi. Jadi teologi itu peta dan kompas terutama untuk memetakan dan menunjukkan arah bagi perjalanan kita dalam peradaban. Yesus itu bukan terutama itu hadir di bumi, ya benar sih memang dia hadir di planet bumi, betul. Ya, tapi peristiwa-peristiwa alam, lokasi-lokasi, kenyataan-kenyataan alamiah itu tidak menjadi suatu fokus atau menjadi satu prioritas paling utama lah di dalam cerita-cerita Injil. Yang paling utama itu adalah dunia dalam pengertian dunia manusia, ya, dalam pengertian peradaban. Oke, nah teologi itu punya dua sense ya. Teologi punya dua sense. Sense yang pertama tentu klasik dari Anselmus. Teologi dipahami sebagai faith seeking understanding. Jadi ini adalah biasanya kita lakukan lewat biblical studies, systematic theology, atau historical theology. Ya, biblical studies tentu kamu tahu lah ya. Kalau kita di street sini ya, waktu kita belajar survei Perjanjian Baru, ya kita belajar pengantar kitab Roma misalnya, kita belajar misalnya survei kitab Torah misalnya, ya dan seterusnya. Biblical studies. Systematic theology kamu juga tahu lah ya, kita belajar doktrin Allah, kristologi, doktrin manusia, doktrin Roh Kudus dan seterusnya. Atau historical theology, kita belajar perkembangan teologi ya. Kita belajar teologi pada era reformasi bagaimana, apa bedanya sama teologi medieval misalnya, perkembangan teologi dalam dunia barat, apa bedanya sama timur misalnya, ya, berbahasa Latin sama berbahasa Yunani itu, ya bedanya apa, dan seterusnya. Nah ini sense yang pertama, yaitu sense faith seeking understanding. Nah, sense yang kedua adalah teologi sebagai membaca dan memetakan dunia.
melalui mata iman. Nah, ini kita kadang-kadang sebut dengan istilah practical theology atau theology from the praxis, ya. Bukan dalam pengertian practical theology itu sekedar kursus singkat atau briefing singkat bagaimana sebaiknya melakukan pembesukan, ya. Tentu itu penting juga, tetapi bukan itu paling utama karena ini lebih dalam daripada itu, ya. Jadi bagaimana memetakan, bagaimana memahami dunia ini, dunia tempat Yesus dan murid-muridnya berjalan, ya, dengan mata yang sudah diganti, dengan mata yang sudah dibentuk, diarahkan oleh narasi-narasi Alkitab dan juga peristiwa Yesus, ya. Oke, jadi ini adalah dua sense dari doing theology. Dalam keduanya orang tidak menghampiri aktivitas berteologi itu dari kekosongan, ya, tapi dari satu titik berangkat tertentu. Karena teologi itu sama lah seperti orang doing physics atau mathematics, logic, ya, biology dan history dan arts, ya, doing literary studies dan seterusnya. Itu tidak pernah berangkat dari kekosongan. Sastrawan belajar kritik sastra itu tidak dari kekosongan, ya. Maksudnya apa? Tidak dari kekosongan. Ini saya sederhana saja, kayak begini misalnya. Saya dulu itu suka bingung, ya. Ada yang namanya ujian masuk apa itu? Institut kesenian, ya. Institut kesenian ada macam-macam, ya. Ada apa itu? Institut kesenian yang di Jogja, ya, yang ada yang di Jakarta, IKJ. Dan ujian masuk institut kesenian itu biasanya cukup ketat juga. Jadi kayak kamu kalau mau masuk jurusan seni musik, performance, gitar, mesti levelnya cukup tinggi begitu, ya. Bisa main gitarnya atau melukis, masih bisa gambar yang levelnya udah cukup tinggi. Lalu itu bikin saya bingung waktu dulu, karena saya masih bodoh banget, ya, masih anak sekolah gitu. Loh, kalau udah pinter ngapain kuliah kan gitu, ya. udah pinter ya kan nggak butuh kuliah itu. Tapi saya tidak tahu sih realitasnya waktu itu memang. Realitasnya adalah ini, ya. Kalau dari kekosongan, yaitu nggak tahu cara gambar, cuma punya angan-angan saya pengen jadi pelukis kayak Tino Sidin gitu, ya. Ya memang tempatnya bukan di IKJ atau di apa itu, Institut Kesenian di Jogja itu dan seterusnya. Tentu bukan di sana. Tempatnya adalah ya lu latihan gambar, ya, di rumah itu mungkin, ya, atau pakai guru les dan segala macam. Bukan kamu daftar ke Institut Kesenian. Di Institut Kesenian, kamu itu nggak boleh kosongan. Kamu harus sudah sedang mengerjakan sesuatu. Setidaknya ini, sudah sedang cinta atau percaya sesuatu. Demikian dengan doing theology, ya. Doing theology itu subjek matternya bukan seni, bukan fisika, bukan matematika, tapi Tuhan. Maka kamu sudah harus mengenal Tuhan sebelum kamu doing theology. Kamu sudah harus sedang punya afeksi, mencintai Tuhan yang kamu studi itu. Ya. Ini artinya faith seeking understanding, ya, fides quaerens intellectum itu, yaitu kamu sudah percaya sesuatu, sudah punya iman, ya. Dan faith seeking understanding ini menarik, ya. Ini kita bisa kontraskan dengan anxiety seeking certainty, ya. Tapi kita kadang-kadang itu kurang jujur, ya. Waktu kita katakan saya itu mencari pengertian, mungkin bukan. Yang kita cari itu kepastian, bukan pengertian. Dan kalau kita carinya kepastian, mungkin yang kita sudah punya itu titik berangkat kita, mungkin bukan iman. Titik berangkat kita justru anxiety, ya, kekhawatiran aja. Dan kita cari itu kepastian. Nah, celakanya seringkali saya jumpai kawan-kawan ini, ya, orang-orang yang dear to my heart, ya, orang-orang Injili itu, seringkali itu adalah orang-orang yang anxious, orang-orang yang takut dengan kegampangan. Jadi sebenarnya dicari itu bukan understanding, yang dicari itu certainty, bukan understanding. Apa buktinya? Buktinya begini, understanding itu kadang-kadang harus memberanikan diri atau membuat orang itu harus memberanikan diri, menempuh resiko, menempuh ketidaktahuan, menjelajah hal-hal yang tidak lazim, tidak familiar. Artinya uncertainty.
ya, uncertainty. Dan kalau itu bikin kita tidak nyaman ya, kita harusnya tanya sama diri sendiri. Yang kita cari itu apa? Understanding atau certainty? Dan titik berangkat kita apa? Trust in God atau anxiety sebenarnya? Kalau titik berangkat kita anxiety, nggak heran ya, kekhawatiran itu titik berangkat kita. Yang kita cari itu adalah kepastian. Maka di sini saya kira kita harus mulai bukan dengan belajar data-data teologi, memperbanyak apalah arsenal kita untuk berdebat, bukan. Tapi saya kira kita perlu untuk mendengarkan dulu apa yang Yesus katakan kepada orang-orang anxious. Apa yang Yesus bilang? Kepada orang-orang anxious. Kepada orang-orang yang khawatir. Khawatirmu itu tidak menambah sedikit pun dari jalan hidupmu gitu kan. Dari panjang umurmu itu. Percayakan kekhawatiranmu pada Tuhan gitu kan ya. Yesus bilang. Artinya apa? Lu belajar dulu untuk trusting God. Dan saya anjurkan untuk orang mulai dari trusting God sebelum belajar teologi. Karena teologi itu definitely rimba raya yang bikin kamu sangat uncertain. Ya, kalau kamu mau certainty, kalau bisa jangan belajar teologi, belajar dogma saja yang sudah dikemas dengan baik, dikemas dengan mudah, yang sudah tinggal dipercaya. Ya, carilah a man you can trust. Sayangnya bukan a woman seringkali, tapi a man. Itu pun kita mesti mempertanyakan juga kenapa. Lalu kemudian kamu telan bulat-bulat apa yang dia katakan. Ya, kalau kamu mau cari certainty. Tapi kalau kamu mau cari understanding, saya kira even ya di sini ironisnya saya mendapati yang dikatakan Nietzsche yang seringkali dianggap sebagai musuhnya Kristen itu ya, antikris itu. Justru mungkin berguna buat kita untuk kita dengar. Karena Nietzsche katakan kalau kamu itu mau, dia katakan kepada adiknya ya dalam sebuah surat, adiknya itu Kristen, sangat concern sama Nietzsche yang sepertinya itu kehilangan iman. Lalu Nietzsche bilang kalau kamu mau hati yang tenang, tranquility, ya, maka percayalah kalau kamu itu mau kebenaran, maka bertanyalah, kata Nietzsche pada adiknya. Ya, adiknya yang kemudian merawat dia waktu dia sudah gila ya. Jadi Nietzsche satu hari itu jadi gila. Nah, penyakit sih ya. Tapi kemudian adiknya itu ya yang merawat dia. Nah inilah dramatis ya, ironi, provokatif ala Nietzsche ya, membenturkan antara percaya dengan mempertanyakan. Gitu. Jadi mungkin implied di sana, kalau lu mempertanyakan lu nggak percaya. Tapi saya akan bilang, okay, seeking understanding ini melibatkan juga itu mempertanyakan atau bertanya. Ya. Jadi saya kira inquire yang disebut Nietzsche itu tidak harus dibenturkan dengan trusting, ya, dengan trust itu nggak harus dibenturkan. Ya. Saya akan benturkan itu memang dengan seeking certainty. Itu. Nah itu kalau seeking certainty orang tidak inquire sih memang, ya orang tidak mencari tahu karena pengetahuan yang sungguh-sungguh pengetahuan, ya kebenaran apalagi ya itu memang seringkali justru menghalangi certainty ya, menghalangi kepastian. Makanya orang itu kalau mau kepastian seringkali itu tidak mau lihat apa yang bisa menggoyahkan kepastiannya. Walaupun itu mungkin menolong dia melihat kebenarannya secara lebih utuh. Ya, tapi dia nggak mau gitu. Ya, kalau itu menggoyahkan kepastian yang selama ini dia udah pegang. Dan saya heran juga kenapa anxiety-nya tidak extended sampai kepada anxiety mengenai ini. Siapa tahu dia salah gitu. Ya, selalu dia pegang siapa tahu salah itu kenapa nggak extended sampai ke sana gitu. Kalau extended sampai ke sana ya saya kira kita harus menyadari tidak ada tempat untuk kita itu berlindung dari uncertainty. Ya. Maka saya kira ini sekedar ajakan untuk kita dengan jujur merefleksikan jangan-jangan kita berangkat bukan dari trust ya, bukan dari trust in God,
tapi dari anxiety. Yang kedua, mungkin kita berangkat dari suspicion. Ya. Kalau kita punya suspicious ya, kita suspicious gitu. Kita punya suspicion. Kita tuh mungkin seeking security akhirnya. Security. Lewat apa? Lewat kendali. Lewat control. Ya. Atau di sisi yang lain ini, kita sebenarnya nggak punya komitmen aja, kita hanya pengen bersenang-senang. Orangnya hedon, tapi hedon itu seringkali kan dikaitkan sama suka makan-makan ya, dan segala macam. Tapi nggak, ada orang yang juga hedon itu bukan suka makan-makan, tapi suka mencari tahu. Ya, jadi hedonis itu nggak cuman dipuaskan lewat lidah ya, seringkali bisa juga dipuaskan lewat logika ya, pengen tahu. Nah ini juga nggak kemana-mana ya. Saya kira teologi itu jangan didorong juga oleh curiosity. Agustinus itu memperingatkan orang akan perbedaan antara cinta kepada kebenaran dengan cinta kepada hal-hal baru saja. Ya, rasa ingin tahu, jadi didorong oleh rasa ingin tahu. Dan teologi tidak begitu ya. Teologi itu berfungsi menerangi, melengkapi, memperkaya, memperdalam pengenalan pribadi akan Tuhan yang sudah ada selama ini. Mirip seorang anak yang sudah kenal pribadi dengan ayahnya, kemudian waktu dia mulai dewasa, dia mulai mengenal si ayah secara formal. Jadi dia mulai kerja di kantor ayahnya, dia membaca-baca mengenai sepak terjang ayahnya selama ini, baru kemudian dia mengenal sisi yang lain dari si ayah. Yang selama ini dia cuma kenal di rumah. Ya. Ini kan saya kira bisa jadi analogi ya. Sebelum kita belajar teologi, kita sudah kenal Tuhan, sudah ikut Tuhan, kita sudah berdoa pada Tuhan, sudah mengalami mempercayakan diri pada Tuhan, sudah merasa dihibur sama Tuhan, ya kan? Kita sudah mengalami itu semua. Tapi kita tidak punya vocabnya untuk kita, apa itu? Untuk kita mendiskusikan hal-hal yang lebih nuance, ya, lebih intricate, lebih sophisticated mengenai Tuhan gitu. Kita nggak punya alat, ya, nggak punya vocabnya, nggak punya konsepnya. Ya, cuman kita bukan berarti nggak bisa kenal secara pribadi, bisa juga. Ya, nah sekarang setelah diperlengkapi itu ya pengenalan secara pribadi dengan pengenalan yang lebih formal, yang lebih objektif. Kira-kira pengenalan kepada si pribadi ini, kepada si ayah ini, ceritanya, menjadi lebih baik nggak sih? Lebih baik ya saya kira ya. Saya punya contoh analogi yang kedua. Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki mantan dari Angkatan Udara Amerika dan punya beda umur cukup jauh. Ini sebuah kisah nyata ya. Si perempuan ini orang yang kemudian ya mendapati suaminya yang agak lebih tua dari dia itu orang yang baik, ya baik sekali. Bahkan dia itu orang yang saleh, bukan cuma baik ya, saleh juga. Jadi si bapak ini bukan hanya bapak yang baik buat anak-anaknya, suami yang baik buat istrinya, dia itu juga anggota gereja yang dihormati di gereja. Dia jadi majelis gereja, ya si bapak ini. Dan karena dia punya pengetahuan, keterampilan sebagai seorang ahli listrik, ya electrician gitu. Setelah dia pensiun dari pekerjaan dia di Angkatan Udara, dia itu jadi seorang tukang listrik ya di wilayah dia. Dan si perempuan ini kaget setengah mati ketika pada satu hari rumahnya diserbu polisi. Ya, mungkin kamu pernah baca ini. Saya nggak tahu kamu pernah baca ini enggak. Rumahnya diserbu polisi, wah sudah dikepung dan segala macam, suaminya ditangkap. Dan tuduhannya sangat mengejutkan. Si suami itu dituduh sebagai seorang pembunuh serial, ya, jadi seorang pembunuh berantai yang sudah beroperasi di negara bagian California itu selama belasan tahun. Korbannya sudah banyak. Dan itu sudah terkenal sekali lah pembunuh berantai yang itu ya. Polisi udah cari lama itu orangnya yang mana ini ya. Ya, karena orang itu membunuh banyak orang, bukan hanya membunuh ya, dia merampok juga, dia menyiksa juga, dia berbuat segala sesuatu yang sadis dengan orang-orang yang dia rampok itu. Dan dia melakukannya sepertinya bukan karena uang ya, tapi karena kekuasaan. Jadi ini orang ini punya kepribadian yang sangat kejam. Ya. Nah,
Si perempuan ini kaget setengah mati kalau polisi itu menuduh ini suamimu itu orang itu gitu, si pembunuh berantai ini. Dia nggak bisa percaya. Dia menganggap ini pasti salah tangkap lah. Jadi dia menghadiri terus pengadilan dari suaminya itu. Dia yakin suaminya nggak bersalah. Salah tangkap ini udah pasti salah tangkap. Saya kan kenal suami saya. Dia kenal secara pribadi, loh istrinya ya sampai anaknya sudah 2 sampai udah besar anaknya. Dan orang-orang satu gereja juga kenal kan secara pribadi dengan orang ini. Kenal banget ya. Tapi data berbicara lain. Polisi nangkepnya pakai apa? Pengenalan pribadi gitu sama si pembunuh berantai kan nggak bisa ya, kan nggak kenal kan. Polisi ngikutin datanya aja, ngikutin datanya. Ya, data DNA, data ciri-ciri, data suara, data kamu bisa buktikan nggak kamu di mana pada jam ini, pada pukul sekian, cross check berbagai saksi, itu yang polisi lakukan, mengikuti datanya. Cara pandang orang ketiga, yang mana sekarang kita tahu AI pun bisa melakukan ya, kerjaan detektif banyak bisa dibantu sama program. Ini pengenalan objektif, pengetahuan objektif, pengetahuan orang ketiga. Nah, teologi dalam banyak hal kayak begini fungsinya. Ya. Nah, sekarang coba kita cross check. Si istri itu kenal si pribadi suami ini. Kenal banget, luar dalam, sampai usus-ususnya pun dia kenal. Bener nggak? Pengenalan hanya cukup sampai segitu. Saya tahu suami saya. Kita analogikan, saya kenal Tuhan saya nggak butuh teologi. Saya kenal Tuhan kok. Saya itu sudah hampir mati di medan perang. Tuhan menolong saya kenal dia luar dalam. Ya, kenal secara antar pribadi. Ya, antara subjektif, kenal. Tapi bisa membantu nggak ya pengenalan yang lebih formal? Nah, si istri ini kenal banget suaminya. Bener kenal. Ya, tapi dia tidak tahu. Kenal sama tahu ini kan sering kali ya. Tahu itu kayak lebih rendah. Kenal lebih tinggi ya. Tapi dalam beberapa hal yang lebih rendah ini nggak tergantikan. Nggak tergantikan. Kamu kan tidak tahu suamimu pada malam itu jam segitu dia pergi katanya itu betulin listrik dipanggil sama siapa itu. Dia pergi keluar kota waktu itu dan apa segala macam. Kamu kan tidak tahu dia ngapain. Dia itu melakukan aktivitas apa. Kan kamu tidak tahu. Oh ya, tapi saya kenal. Ya. Tapi kamu tidak tahu. Polisi tahu. Waktu pengetahuan itu dilengkapi. Si istri itu percaya nggak? Tetap nggak percaya. Loh, dia datang sidang, dia bisa lihat kan datanya kan. Tetap nggak mau percaya. Nah, itulah dia. Ya. Sampai akhirnya kapan dia kemudian memutuskan hubungan sama laki-laki itu. Sewaktu orang itu ngaku, di persidangan dia ngaku. Soalnya kalau ngaku dia nggak dihukum mati, dia ngaku. Iya, saya memang pembunuh serial itu. Dia ngaku. Baru istrinya percaya. Sesuatu yang dia selama ini nggak pernah bisa percaya walaupun datanya itu sudah sebegitu komplit. Ya, interesting ya cara kerjanya pengetahuan intersubjektif sama objektif ini. Tapi bagaimanapun teologi itu tidak bisa dikerjakan secara purely objektif. Kenapa? Karena ya pertama Allah itu bukan manusia ya. Allah itu bukan objek untuk kita selidiki. Kedua, kita nggak bisa kenal Allah apa-apa kalau dia tidak menyingkapkan dirinya. Tidak sama seperti kodok atau pembunuh berantai, gitu ya. Kan kita bisa kenal mereka, walaupun mereka menolak untuk dikenal. Ya, kamu bisa menyelidiki soal bakteri, walaupun bakteri itu mungkin nggak kepengen dilihat, gitu ya. Dia kecil sekali ya, nggak bisa dilihat. Juga nggak ada ketertarikan bakteri memperkenalkan diri sama kamu kan, nggak ada. Ya, demikian dengan anjing, demikian juga dengan suatu suku pedalaman tertentu yang kamu amati, atau orang tertentu, atau pasien daripada dokter jiwa tertentu. Ya kan? Dia tidak aktif memperkenalkan diri, tapi kita bisa mengenal dia. Tapi Tuhan nggak bisa kita begitukan. Karena Tuhan lebih tinggi dari kita. Ya, jadi analoginya mungkin orang suka bandingkan dengan kita kepada sesuatu yang lebih rendah, lalu sesuatu yang lebih rendah pada kita gitu.
Misalnya kayak apa ya? Anjing saya bagaimana bisa coba mengenali saya kalau saya tidak mau dikenali? Kan nggak bisa. Ya, nyamuk gitu. Bagaimana bisa mengenal saya? Nyamuk. Nggak bisa. Tapi saya mengenal nyamuk kan bisa. Demikian dengan Tuhan ke saya dan saya ke Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, padahal Tuhan tidak ingin dikenali, ya tidak bisa. Ya. Karena Tuhan lebih tinggi dari kita. Jadi teologi harus dimulai dari pengenalan dan cinta kepada Allah. Yang menurut Yesus, itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di luar itu kita tidak akan mengalami itu. Hal ini diangkat juga sama Otto, ya, Rudolf Otto dalam The Idea of Holy, on the Idea of Holy, buku yang terkenal itu ya, buku yang cukup tipis kalau kamu download PDF-nya, saya anjurkan baca ya, The Idea of Holy. Otto mengatakan dalam kata pengantar bahwa yang dia bahas ini sangat bergantung kepada kamu itu bisa ngerti isi buku saya ini apa tidak, itu sangat bergantung kepada kamu itu tahu apa tidak soal yang saya bicarakan ini. Apa yang dibicarakan sama Otto? Yang dibicarakan sama Otto itu adalah encounter dengan yang dia sebut sebagai mysterium tremendum. Yang misterius kita tuh tak kenali ya secara total itu, tetapi dia membuat kita gemetar. Ya, jadi kita itu takut, gemetar menghadapinya, tetapi kita tidak mengenalinya. Tapi di sisi yang lain kita juga terpikat olehnya. Ya, kita terpikat oleh misteri itu, tapi kita gentar kepada misteri itu. Nah, kalau kamu tidak pernah mengalami ini, kamu tidak tahu yang saya ngomong ini, maka percuma kamu baca buku saya. Kamu nggak akan ngerti pembahasannya, kata Otto. Ya, mungkin mirip seperti apa ya, saya nggak tahu lah. Orang kalau membaca buku mengenai jatuh cinta, tapi dia tidak pernah jatuh cinta, gitu ya, mungkin seperti itu. Ya, dia tidak tahu yang didiskusikan, nggak ada rujukannya. Dan demikian dengan teologi. Teologi itu rujukannya adalah pengalaman berjumpa dengan Allah. Pengalaman dikenal dan mengenal Allah. Dicintai dan mencintai Allah. Kalau itu tidak pernah kita alami, dan kita nggak bisa kontrol itu, ya, karena itu Tuhan yang mengerjakan, maka percuma kita baca buku teologi. Ya, bisa sih, bukan percuma juga ya. Bisa mungkin dihafalkan, mungkin bisa dianalisa, lalu menjadi satu mata pencarian, mungkin bisa. Tapi tidak terlalu berguna. Ya. Jadi aktivitas berteologi itu harus didahului oleh cinta, didorong oleh cinta demi menghasilkan ikatan cinta yang lebih kuat, mendalam dan matang kepada subject matter teologi itu. Dengan begini, understanding itu melayani relasi kasih, bukan melayani understanding itu sendiri. Oke, nah saya sudah bicara dari jam, sebentar lagi kita break ya, 1,5 jam, lalu kita break satu kali ya. Atau saya berhenti dulu di sini sebelum masuk pada Injil dan kebudayaan, siapa tahu mungkin saudara ada pertanyaan. Capek juga mungkin 1 jam lebih dengerin terus ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang hadir di sini, atau barangkali yang di Zoom juga boleh. Saya stop share dulu. Yang di Zoom bisa bertanya. Yes. Dan berakui ya, istri mengenal suami konteks ini, ternyata berdasarkan data itu ada seperti ada hal-hal yang terreveal kan yang terjadi. Apakah memang manusia itu memang seharusnya nggak bisa hanya dikasih satu konteks saja? Ini kepikiran aja soal dari Pak Edi sampaikan itu. Memang kita mengenal manusia itu harus dalam berbagai konteks yang ada. Saya kira jawabannya afirmatif. Ya, ya. Jadi bahkan untuk kita kepada diri kita sendiri. Jadi saya kira ini adalah apa yang pernah diungkapkan juga sama Hannah Arendt. Dia katakan perjumpaan manusia sama manusia, manusia dengan peristiwa, manusia dalam interaksinya dengan alam, dalam sejarah, itu semua
pada akhirnya membuat menjadi terang siapa itu di hadapan semua orang. Jadi tindakan sejarah, tindakan politis, tindakan manusia itu ya semuanya itu pada akhirnya punya fungsi ini, menjadikan terang siapa sih orang yang bertindak itu di hadapan semua orang. Dan itu kadang-kadang juga meliputi atau seringkali juga meliputi dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Saya tuh tidak tahu saya itu siapa. Sampai misalnya ya, ada pistol di tangan saya, ada orang yang saya benci di depan saya, muncul kebencian dalam diri saya. Ada pembenarannya. Dan kita di lautan lepas, tidak ada hukum di sana, hukum internasional pun sudah nggak ada. Dan saya todong kepalanya pakai pistol itu. Dan ada pelurunya. Kalau saya tarik pelatuknya, atau saya tidak tarik pelatuknya, setelah itu saya jadi tahu saya itu siapa. Yang sebelum itu saya nggak tahu. Sehingga saya sendiri pun kaget, kok saya tembak, atau saya kaget, kok saya nggak tembak, atau apapun gitu. Dan seterusnya lah. Nggak cuma pakai pistol lah, itu biar dramatis saja. Duit misalnya. Nggak tahu lah apa. Rahasia misalnya. Status misalnya. Apapun lah. Kita seringkali tidak tahu kita siapa, orang lain tidak tahu kita siapa, sampai terjadi kesempatan kita mempositivisasi itu. Oh ternyata gue orangnya gini, oh ternyata dia orangnya gini, dan seterusnya. Itulah kegunaan dari peristiwa sejarah. Peristiwa sosial maksudnya. Political action. Menjadikan nyata di hadapan semua orang. Jadi ya, jawabannya afirmatif. Ya. Saya responi yang ada di chat. Ada yang mengatakan nggak kedengeran pertanyaannya. Ya, mungkin boleh diberikan mic lain kali, atau diketikkan sama Bu Asmi mungkin ya. Coba tolong diketikkan. Tadi pertanyaannya apakah, oh ya ini sekalian ya, biar yang di Zoom tahu juga ya. Tadi Ibu Berni bertanya, apakah diperlukan berbagai konteks yang berbeda-beda untuk kita bisa mengenal seseorang. Dan bukan cuma mengetahui, kira-kira begitu lah ya. Atau mengetahui seseorang dan bukan hanya mengenal. Jawabannya, iya. Ya. Ibu Rachel bertanya, apakah anugerah umum artinya semua orang dapat atau bisa juga sebagai orang saja yang dapat? Karena tidak ada kaitannya dengan keselamatan sehingga disebut sebagai anugerah umum. Sebagai diganti sebagian. Oh, apakah anugerah umum artinya semua orang dapat atau bisa juga sebagian orang saja yang dapat karena tidak ada kaitan dengan keselamatan. Jadi maksudnya definisi anugerah umum itu apa ya? Oke, memang saya tadi belum jelaskan, jadi ada perbedaan antara anugerah umum dengan wahyu umum. Kalau wahyu umum bicara mengenai penyingkapan diri Allah, wahyu. Kalau anugerah umum bicara mengenai kebaikan-kebaikan Allah ya yang diberikan. Nah, anugerah umum, common grace, ini maksudnya adalah biasanya rujukannya kepada ayat Tuhan Allah Bapamu di surga itu memberikan sinar matahari, mencurahkan hujan kepada orang benar, kepada orang jahat, dan seterusnya ya. Kepada yang tidak mengenal Tuhan pun, dan segala macam. Jadi, anugerah umum itu artinya semua orang menerima dari Tuhan. Ya. Ataukah dikaitkan dengan dia tidak menyelamatkan. Ya. Saya kira dua-dua sih, ya. Kalau kita ingat bahwa keselamatan, atau kalau kita pegang bahwa keselamatan hanya diberikan kepada kaum pilihan, ya. Jadi ya memang dua-dua bisa berlaku. Yaitu anugerah umum itu diberikan pada semua orang, kedua anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Ya, jadi dua-dua sih. Ya. Ya. Lalu Randy bertanya, sebenarnya kita ini kenal Tuhan atau cuma tahu tentang Tuhan?
Ya, ya saya kira a little bit dua-dua kali ya. Tapi mungkin nggak semua orang kenal Tuhan kali, atau semua orang kenal Tuhan. Agak susah ngomong juga. Ya, mungkin kenal, tapi kenal sebagai yang dia tolak, ya, kenal sebagai yang dia benci, yang dia jengkel, yang dia kepingin Tuhan itu mati saja. Ada juga itu kan namanya kenal juga, ya. Atau juga kenal dalam pengertian kita bersyukur kita kenal Tuhan, atau kita bersyukur Tuhannya itu yang itu, gitu, ya. Saya juga. Lalu hanya tahu tentang, ya, tahu yang secara objektif, ya. Saya kira tidak harus dipilih sih, ya, tidak harus dipilih, ya. Ya, mungkin itu respon saya mengenai pertanyaan Randy. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, atau kita break sebentar.